Ya, final score dari Real Madrid versus Manchester City di Santiago Bernabeu, total kekalahan yang betul-betul membuat City harus pulang dengan kepala tertunduk dengan kegagalan untuk bisa melaju ke 16 besar Liga Champions pada musim ini. City dengan permainan seperti ini memang sangat buruk sekali. Inkonsistensi dari pertahanan, blunder yang sering di setiap kali dilakukan ketika Real Madrid melakukan serangan, membuat apa boleh buat bahwa Manchester City bukan seperti halnya Manchester City yang 2 tahun lalu ketika mengalahkan Real Madrid dengan skor yang cukup telak juga. Namun kali ini Real Madrid adalah Real Madrid yang berbeda dengan musim-musim sebelumnya, karena penambahan Mbappe memberikan daya gedor lebih kepada Real Madrid, khususnya lini serang mereka semakin tajam dan semakin produktif di beberapa pertandingan. Mbappe mencetak 3 gol, bahkan gol pertama umpan lambung dari Raul Asensio sangat akurat sekali memberikan umpan itu kepada Kylian Mbappe, membuat Ruben Dias tidak mampu menanduk bola tersebut sehingga memberikan keunggulan bagi Real Madrid dengan skor 1-0 pada menit keempat bahkan menit keempat Real Madrid sudah menghukum Manchester City, dan beberapa menit kemudian Real Madrid mengandalkan kedudukan melalui Kylian Mbappe lagi. Mbappe mengecoh Gvardiol, membuat Gvardiol jatuh, tak mampu menghalangi gocekan dari Mbappe, membuat Mbappe menciptakan gol dan gol ketiga adalah gol yang memang memperburuk masalah pertahanan Manchester City yang tak mampu mempres, menutup setiap celah ketika Mbappe atau siapapun melakukan shooting jarak jauh. Well, ini mungkin yang terburuk dari penampilan Pep Guardiola di musim ini, bahwa banyak sekali kebobolan pada pertandingan kali ini. Even di pertandingan sebelumnya, ini membuat harus berbenah Pep Guardiola pada lini pertahanan mereka, dan juga lini gelandang-gelandang mereka juga harus diregenerasi Sudah tak mampu lagi Bernardo Silva, Ilkay Gundogan yang sudah sangat melambat dalam pertandingan kali ini, dan di musim depan mungkin akan menjadi musim yang sangat sibuk dari Pep Guardiola, karena akan banyak pembelian pemain untuk bisa mereinforce permainan dari Manchester City, memberikan fresh lagi dalam hal skuad Pep Guardiola untuk bisa berkompetisi di musim depan. Dan mungkin saja Pep Guardiola harus bisa mengambil satu asisten pelatih lagi untuk membantu Juan Malillo dan beberapa staf pelatih dari Pep Guardiola untuk punya ide-ide bagaimana bisa memberikan gaya permainan yang lebih bagus, atraktif, dan juga tidak monoton seperti halnya yang diperlihatkan pada musim ini dan musim sebelumnya pun seperti itu Kedatangan Juan Malillo menurut saya permainan sangat monoton ketika dia menjadi asisten pelatih, dan tidak ada ide-ide kreatif dari asisten pelatihnya untuk membisikkan bagaimana Pep Guardiola akan melakukan pergantian pemain atau apapun itu ketika permainan sangat mandek dan tidak bisa mampu mencetak gol. Jadi memang
Dulu ada Enzo Maresca dan juga satu asisten pelatih dari Pep, namun keduanya itu pindah setelah treble winner. Jadi memang Juan Malilo dipanggil untuk mengisi kekosongan dari staf pelatih, asisten pelatih dari Pep Guardiola. So ya, musim yang harus dilupakan bagi Manchester City, karena memang pada dasarnya dari kekalahan ini mungkin Pep juga sadar bahwa tidak ada lagi kans untuk untuk lolos di putaran 16 besar Liga Champions, dan mungkin akan berfokus pada 4 besar di Liga Premier ya, sembari menunggu hasil-hasil selanjutnya dan berusaha untuk mengunci 4 besar di Liga Inggris. Bayangkan saja bahwa sampai menit ke-60 there is no shot on target dari Manchester City, tanpa kreativitas, tanpa adanya kreasi-kreasi serangan, hanya memberikan passing, back pass, dan tidak ada serangan-serangan berbahaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Manchester City, terutama pada gelandang-gelandang mereka yang sangat dikunci oleh pemain-pemain dari Real Madrid sendiri ya, di babak pertama maupun babak kedua. Jadi ini memang problem dari Pep Guardiola, bagaimana nantinya akan merekrut gelandang-gelandang yang bisa kreatif, bisa memberikan umpan, dan bisa mengkreasikan serangan sehingga membuat serangan Manchester City lebih variatif dan juga lebih atraktif, dan punya daya serang yang cukup luar biasa. Dan jangan lupa, agresivitas dari Manchester City saat ini memang sangat kurang sekali, terutama kalau kita melihat gol ketiga dari Real Madrid, di mana Mbappe sangat leluasa, tidak ada yang menutup pergerakan dan tidak ada menutup shooting dari Kylian Mbappe. So itu permasalahan Manchester City yang mungkin akan dibenahi Pep Guardiola pada musim yang akan datang. Dan ya, inilah blunder dari Pep Guardiola, karena pada summer transfer window tahun lalu ya, Pep Guardiola ditawari untuk meregenerasi pemainnya, dan bahkan Ciki Brigistein juga mengatakan bahwa apakah kamu tidak ingin memperkuat atau meregenerasi skuad yang memang sudah kepala tiga. Tapi Pep menolak itu karena Pep masih percaya bahwa di umur rata-rata skuad mereka 30 tahun masih mampu berkompetisi di high levels dari pertandingan yang dijalani Manchester City. Namun ternyata salah besar, bahwa City memang sudah seharusnya meregenerasi pemainnya di musim yang akan datang. Well, apapun itu, fokus kita akan beralih ke Liverpool dan Tottenham. Setelah itu mungkin kita akan fokus ke FA Cup, yang satu-satunya kompetisi yang make sense untuk bisa kita dapatkan trofi di musim ini. Kalaupun memang gagal lagi, berarti kita akan nol gelar pada musim ini dan bersiap untuk membeli pemain-pemain bagus di musim yang akan datang. Sekaligus, andai Pep Guardiola sudah melakukan belanja pemain besar-besaran dan tidak mampu mengangkat tim Manchester City, well, sudah saatnya nanti kita akan mengucapkan selamat tinggal bagi Pep Guardiola, sekaligus berterima kasih atas 10 tahun yang cukup luar biasa. Apa yang diberikan pada Pep Guardiola itu sangat di atas dari ekspektasi kami ya sebagai fans City. Namun memang harus ada evaluasi, dan untuk bisa melakukan regenerasi pelatih yang mungkin bisa akan melakukan yang terbaik di pasca nantinya Anda hengkang dari Manchester City ya. Well, selamat bagi Real Madrid yang telah lolos di 16 besar Liga Champions, mengalahkan Manchester City di playoff kali ini dengan agregat 6-3 ya.
dari squad Carlo Ancelotti yang memang di atas dari squad yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Akan menunggu lawan antara Bayer Leverkusen ataupun juga Atletico Madrid di drawing nanti. So, selamat sekali lagi dan semoga ini menjadi catatan penting bagi Pep Guardiola untuk mengevaluasi pemainnya di musim depan. Terima kasih, salam olahraga.